Bank DKI kucurkan kredit 1,2 triliun rupiah untuk Ancol untuk Formula E, ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Itu soal itu kewenangan dari DPRD, punya sikap, pendapat, silakan. Kita punya kewenangan masing-masing terkait anggaran itu kan ada hak daripada eksekutif, ada hak daripada DPRD. Semua dibahas bersama nanti antara eksekutif dengan DPRD dan diputuskan juga bersama ya. Sebagai panitia pelaksanaan Formula E, yang pasti pelaksanaan Formula E tidak menggunakan APBD. Tolong dicatat, tidak menggunakan APBD. Kita menggunakan dengan cara merangkul sponsor, dan itu dilakukan di seluruh dunia dalam event-event yang besar. Jadi jangan nanti salah tafsir lagi, karena event ini adalah event internasional dan semua yang memiliki brand besar pasti ikut andil untuk dalam event yang lumayan bagus ini. Ancol meminjam dana sebesar 1,2 triliun rupiah dari Bank DKI. Perjanjian kerjasama tersebut ditekan pada 20 Desember 2021. Pinjaman tersebut juga diduga-duga untuk membuat lintasan Formula E. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mempertanyakan peruntukan saluran kredit 1,24 triliun rupiah dari Bank DKI untuk PT Pembangunan Jaya Ancol. Dari informasi yang dia peroleh, dana itu dipakai untuk membangun sarana dan prasarana. Sebelumnya, Bank DKI mengucurkan kredit sebesar 1,24 triliun rupiah untuk PT Pembangunan Jaya Ancol. Pemberian kredit itu akan disalurkan secara bertahap. Dilansir dari Tempo, politikus PDIP ini berujar akan memanggil pihak Ancol untuk diminta penjelasan lebih lanjut. Bagi Prasetyo, kredit dari Bank DKI ini bukti bahwa perhelatan Formula E masih menggunakan dana publik, yaitu APBD. Sebab dia meyakini Ancol akan meminta penyertaan modal daerah atau PMD dari pemerintah DKI guna mengembalikan pinjaman tersebut. Akan tetapi Prasetyo sendiri masih mempertanyakan apakah kredit dari Bank DKI memang untuk penyelenggaraan Formula E atau bukan. Menurut Pras, ini sudah terlalu rumit. Banyak dana publik yang digunakan untuk Formula E, mulai dari uang APBD, Jakpro, Bank DKI, dan sekarang giliran Ancol. Soal kredit yang dikucurkan Bank DKI untuk Ancol, pelaksana tugas Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah atau BPBUMD DKI Jakarta, Riyadi memastikan PT Pembangunan Jaya Ancol tidak turut mendanai perhelatan Formula E. Ancol, kata Riyadi, hanya berperan menyediakan lokasi sirkuit. Enggak lah, mendanai Formula E. Ancol tempat doang, kata dia di gedung DPRD DKI Jakarta Pusat, Jumat 24 Desember 2021. Riyadi menyatakan tidak ada yang salah dengan penyaluran kredit dari Bank DKI kepada Ancol. Pinjaman antar BUMD ini, lanjut dia, sudah pernah terjadi sebelumnya. Menurut dia, beberapa BUMD DKI bahkan juga pernah utang ke Bank DKI, tapi ada batasan nilai pinjamannya. Batas plafon pinjaman mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Senada, Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Heri Jufraini, membantah spekulasi tersebut. Menurut Heri, penyaluran kredit tersebut tidak ada kaitannya dengan Formula E. Heri menjabarkan kredit sebesar 1,2 triliun rupiah kepada PT Pembangunan Jaya Ancol terdiri dari kredit modal kerja sebesar 389 miliar rupiah untuk tambahan modal kerja operasional Ancol. Dana itu diperuntukkan karena Ancol sudah kembali melaksanakan aktivitas bisnisnya seiring dengan relaksasi pembatasan sosial di DKI Jakarta. Lalu yang kedua, uang tersebut bakal digunakan Ancol untuk kredit investasi sebesar 516 miliar rupiah di refinancing PUB2 obligasi tahap 2 Ancol. Serta yang terakhir, dana sebesar 334 miliar rupiah bakal digunakan Ancol untuk revitalisasi dan penataan gerbang timur Ancol, pembangunan atraksi baru Birdland, renovasi wahana-wahana Dufan, renovasi dan revitalisasi Hotel Putri Duyung, serta renovasi atraksi SeaWorld. Sebelumnya, PT Jakarta Propertindo atau Jakpro menetapkan kawasan Ancol, Jakarta Utara sebagai lintasan sirkuit Formula E. Ajang balapan mobil listrik itu rencananya bakal digelar pada Juni 2022 mendatang. Melihat besaran dana untuk membangun sarana prasarana saja sudah mencurigakan. Melihat Ancol sudah lebih dari layak untuk dijadikan sirkuit balapan. Namun, besaran dana tersebut juga terlalu besar jika dibandingkan dengan Mandalika yang membangun sirkuit kelas dunia dari nol dan hanya mengeluarkan dana sebesar 1,1 triliun rupiah.
dan sudah siap untuk pentas balapan kelas dunia. Ini yang menjadi pertanyaan besar, untuk apa uang sebanyak itu yang hanya digunakan untuk balapan yang tidak memiliki keuntungan ekonomi yang signifikan bagi rakyat Jakarta, hanya buang-buang duit. Wah, sungguh terlalu bukan? Anggaran DKI diboroskan dan dihambur-hamburkan. Kelebihan-kelebihan bayar yang seperti inilah yang membuat warga DKI menderita. Tidak hanya 1 atau 2 kali dan 3 kali, Anies sudah seringkali membuat program kelebihan bayar. Bahkan sewaktu jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelum dipecat Presiden Jokowi, Anies kala itu masih menggunakan kata over budgeting, di mana Menteri Keuangan menyebutkan bahwa Kemendikbud di tangan Anies Baswedan membuat kelebihan anggaran hingga 23,3 triliun rupiah dalam penyusunannya. Ini diungkapkan oleh Menkeu sendiri pada Agustus 2016. Dan di sini terserah KPK ya, mau dari mana menyelidiki kasus korupsi Anies, mau dari Formula E, atau mau dari kelebihan bayar. Ini PR berat buat KPK. Mengapa? Alasannya sederhana, jika kebiasaan Anies ini lolos, maka tidak menutup kemungkinan kepala-kepala daerah berlomba-lomba meniru gaya Anies, bukan? Akan sangat banyak berguru gimana caranya melakukan kelebihan bayar tanpa ditangkap KPK, bukan?